Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, I would like to say thank you for the opportunity that given for me. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, dan kalanya kita mulai dengan bacaan doa. Mari kita mulai dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Before I start the presentation, please allow me to introduce myself. I am Nurul Wahidah from the Islamic Banking Program Study. For today, I will discuss for basic English concept. Next slide. Okay, there are some points that we will discuss today. Slide sebelumnya dulu. Nah ya, jadi pada materi kali ini ada 3 subpokok materi yang akan dibahas. Yang pertama itu basic form and writing standard. Kedua basic conversation and listening. Dan yang terakhir itu adalah discussion and presentation basic formula. Okay, next slide. Oke, firstly basic form and writing standard itu bentuk dasar dan standar dari sebuah penulisan dalam bahasa Inggris. Oke, next slide. Oke. Sentence making process gitu. Membuat kalimat. Sentence is something you write and talk about in life daily. Jadi kalimat itu adalah sesuatu yang kita tulis dan kita bicarakan gitu tentang kehidupan pada keseharian kita gitu. Dan if you are just starting to learn English, jika kita baru memulai belajar bahasa Inggris, then there is no need to think about complicated sentence gitu. Kita nggak perlu gitu memikirkan kalimat yang complicated atau kalimat yang rumit, yang sulit gitu. When you want to make a sentence with start with a simple gitu. Jadi kalau kita mau mulai itu buat dengan kalimat yang simple terlebih dahulu kayak gitu. Misalkan kayak sehari-hari kayak I sleep, I eat gitu, saya makan, saya tidur dan sebagainya gitu. Dan sama halnya seperti dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris itu di setiap kalimatnya pasti ada subjek, predikat dan objeknya seperti itu. Next slide. If you already understand making simple sentence, continue with more complex sentence by adding objects. Nah, kalau kita sudah paham gitu dan ngerti cara membuat kalimat yang simple gitu, lanjutkan dengan membuat kalimat yang lebih kompleks gitu dengan menggunakan objeknya gitu kan. Kalau tadi kayak I sleep itu kan cuman subjek dan predikat gitu kan. Nah, ditambahin objeknya nih, misalkan kayak I sleep in the night kayak gitu dan seterusnya gitu. Terus next slide. Ya, next slide ini ada contoh ya dari simple sentence dan complex sentence. Yang simple sentence-nya contohnya seperti I work, I sleep, we learn, I love my mom kayak gitu. Terus yang complex sentence-nya ini lebih lengkap gitulah ya. Kalaupun nanti mau ditambahin keterangan gitu bisa aja gitu. Cuman ini contoh ya
masih simple sih sebenarnya. Kayak I work in the morning, gitu, saya kerja di pagi hari, I sleep in the night, saya tidur di malam hari. We learn English today. Kita belajar bahasa Inggris hari ini, I jogging in the morning, kayak gitu. Oke, next slide. The basic things you need to remember in learning English is start gitu. Hal dasar gitu yang perlu kita ingat dalam belajar bahasa Inggris, mungkin enggak dalam belajar bahasa Inggris aja kali ya, untuk semua hal gitu, tapi untuk saat ini kan apa yang kita belajar itu bahasa Inggris gitu. Nah, hal dasar gitu yang perlu kita ingat itu apa? Start, mulai gitu, mulai belajar bahasa Inggris itu dari hal-hal kecil gitu, dari conversation atau percakapan-percakapan sehari-hari gitu. Mungkin kalau untuk kayak belajar bahasa Inggris melalui kayak les gitu-gitu kan, itu butuh, ibaratnya butuh uang lagi gitu ya. Mungkin ada sedikit tips gitu buat teman-teman gitu yang mau belajar bahasa Inggris gitu. Selain biasakan mendengar conversation atau percakapan dalam bahasa Inggris gitu, mungkin teman-teman kan suka chatting atau chat sesama temannya atau keluarga gitu. Nah, itu tuh bisa tuh kita gunain bahasa Inggris gitu, kayak walaupun berarti pakai bahasa Inggris gado-gado gitu, masih ada bahasa Indonesianya. Nah, itu tuh kalau dibiasakan itu tuh bisa nambah kosakata bahasa Inggris kita gitu. Terus next slide. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu basic conversation and listening. Itu dasar percakapan dan mendengarkan. Conversation theory ini lebih ke pengertiannya ya. Conversation theory regards social system simbolik gitu. Nah, dalam percakapan itu menganggap apa ya, kehidupan sosial itu sebagai simbolnya gitu loh. Karena kan dalam kehidupan sosial kita berinteraksi gitu, pasti berdialog sama orang, berbicara sama orang. Nah, dari situ pasti adanya percakapan gitu. Language oriented system where response depend on one person interpretation of another person behavior. Nah, yang orientasinya itu ada pada bahasanya gitu. Nah, suatu tanggapan dari sebuah percakapan gitu atau conversation itu tergantung pada interpretasi dari seseorang gitu terhadap perilaku orang lain gitu, di mana makna itu disepakati melalui percakapan gitu. Jadi dalam sebuah percakapan gitu pasti harus menggunakan bahasa gitu ya, bahasa di mana satu sama lain itu sama-sama paham gitu. Dan suatu respon dari suatu percakapan itu tergantung dari perilaku orang gitu. Jadi misalkan kayak mungkin orangnya ramah gitu atau orangnya yang ini agak keras gitu. Nah, itu tuh bisa berimbas pada respon orang yang kita ajak bicara seperti itu. Next slide. Conversation theory describe interaction between two or more cognitive system gitu. Nah, ini pengertian dari percakapan itu sendiri ya. Percakapan itu adalah interaksi gitu, interaksi antara between dua orang atau lebih, two or more gitu. Such as a teacher and a student gitu kan. Kayak contohnya murid dan guru gitu, atau dosen dan mahasiswa kayak gitu. Nah, sebuah percakapan itu gak akan terjadi kalau nggak ada sebuah interaksi gitu antara dua orang atau lebih gitu. Jadi minimal terjadinya sebuah percakapan itu harus adanya dua orang.
Next slide. Oke. Nah, sebuah percakapan ini dibagi dalam beberapa level gitu. Yang pertama ada natural language, yang kedua ada object language, yang terakhir ada meta language. Nah, di natural language ini itu membahas mengenai general discussion gitu, atau diskusi secara umum kayak gitu. Terus yang kedua itu ada object language. Nah, object language ini for discussing the subject matter, itu mendiskusikan sebuah materi pelajaran gitu. Yang terakhir ada meta language, yaitu for talking about learning atau language gitu, untuk berbicara tentang sebuah pelajaran atau bahasa gitu. Oke, next slide. Oke, selanjutnya itu poin terakhir ya di sesi materi kali ini. Yang poin ketiga itu discussion and presentation basic formula. Itu dasar dari sebuah diskusi dan presentasi. Next slide. Discussion. Nah, discussion ini tuh adalah one element of conversation is discussion. Discussion ini tuh sharing opinions on subject that are true of during the conversation. Nah, diskusi ini tuh salah satu elemen dari sebuah percakapan gitu kan. Di next slide ya, yang discussion one element. Nah, discussion itu sharing opinions on subject that are true of during the conversation. Nah, diskusi ini tuh apa sih? Nah, diskusi ini berbagi pendapat gitu tentang sebuah topik gitu yang dibicarakan gitu, atau yang dipikirkan selama percakapan gitu. Nah, dalam sebuah diskusi gitu yang terjadi dalam masyarakat itu, subjek atau topik yang dibahas itu bisa berubah gitu, bisa berubah-ubah. Dan dalam sebuah dalam sebuah diskusi gitu, topik yang dibahas gitu bisa saja menjadi sebuah sengketa gitu atau kontroversi, berarti kayak jadi suatu perdebatan gitu kan. Misalkan bahas tentang sebuah teologi gitu. Nah, pasti ada orang yang bersikeras gitu atau kekeh gitu dah dengan argumentasinya dalam sebuah diskusi. Next slide. Subjek selanjutnya udah subjek. Many conversation can be divided into 4 categories according to their major subject content. Di sini ada beberapa subjek. Yang pertama itu ada subjektif ideas, dan yang kedua itu ada objektif fakta. Nah, subjektif idea itu tuh which often serve to extend understanding and awareness. Nah, yang objektif fakta itu which may serve to consolidate widely held view. Dimana yang subjektif idea ini berfungsi untuk memperluas suatu pemahaman, understanding and awareness, itu kesadaran atau sebuah kayak kepedulian gitu. Nah, yang kedua itu yang objektif fakta, which may serve to consolidate a widely held view. Nah, ini berfungsi untuk mengkonsolidasi suatu pandangan gitu yang dipegang secara luas, held view. Okay, next slide.
Oke, selanjutnya ini ada function atau fungsi ya. Nah, most conversation may be classified by their goal. Nah, sebagian besar gitu, sebuah percakapan atau conversation itu dapat dibagi gitu atau dikelompokkan ya, classified by their goal, berdasarkan tujuannya gitu. Functional conversation is decide masih yang sebelumnya. Nah, functional conversation is designed to convey information in order to help achieve an individual or group goal. Sebuah percakapan fungsional itu dirancang atau dibuat untuk menyampaikan sebuah informasi gitu kan, di mana informasi tersebut itu bertujuan untuk membantu gitu mencapai sebuah tujuan individu atau tujuan kelompok kayak gitu. Nah, salah satu jenis dari percakapan itu adalah obrolan ringan gitu, di mana topiknya itu biasanya kurang penting atau dianggap kurang penting gitu daripada tujuan dari percakapan tersebut gitu. Kayak biasa kita ngobrol sama temen gitu kan, kadang function dari sebuah conversation-nya itu kadang ya emang nggak ada gitu, karena percakapan yang kita lakukan bersama teman kita itu termasuk obrolan ringan gitu, yang dimana topiknya kurang penting. Nah, untuk mencapai sebuah ikatan gitu antara orang-orang atau mengelola pribadi, seperti bagaimana cuacanya, dapat digambarkan sebagai contoh yang tidak memberikan kepraktisan sama sekali gitu. Nah, contohnya itu obrolan ringan di sini tuh nanyain kabar cuaca gitu, cuaca di tempat masing-masing. Oke, next slide. Oke, ini masuk yang terakhir. Kalau tadi itu mengenai conversation, sekarang yang barusan tentang function, selanjutnya masuk ke mengenai self presentation, presentasi diri. Okay, self presentation is behavior that attempt to convey some information about oneself or some image of oneself to other people. Gitu. Nah, presentasi diri itu adalah sebuah perilaku gitu yang dilakukan guna mencoba menyampaikan gitu beberapa informasi, some information tentang diri sendiri atau gambaran tentang diri sendiri kepada orang lain gitu. Jadi presentasi diri itu sama aja kayak describe yourself gitu, atau menjelaskan gitu tentang diri kita kepada orang lain. Oke, next slide. Oke. Terakhir di sini ada tipe dari presentasi itu sendiri, di mana ada dua tipe di sini. Yang pertama itu placing the audience is too much oneself presentation to the audience, expectation and preference. Yang pertama itu ada jenis presentasi yang menyenangkan audiens atau pendengarnya, itu pleasing the audience, menyenangkan audiens. Itu mencocokkan presentasi diri seseorang dengan harapan gitu, dan
preferensi audiens gitu. Jadi ketika kita presentasi itu pada tipe yang ini gitu, kita mencocokkan gitu apa yang kita presentasikan dengan orang-orang yang ingin mendengarkan gitu. Kayak contohnya misalkan kita tuh mau presentasi di acara kayak stand up comedy gitu, pasti kita menyesuaikan dengan audiensnya. Audiens dari acara stand up comedy pasti ingin mendengarkan suatu hal yang lucu gitu, atau suatu hal yang berisikan candaan jenaka kayak gitu kan. Nah, jadi satu referensi gitu, apa yang kita sampaikan dengan apa yang audiens kita harapkan kayak gitu. Terus tipe yang kedua itu adalah self construction gitu, is to match oneself presentasi to one's own ideal self. Nah, yang kedua ini konstruksi diri gitu, mencocokkan presentasi diri seseorang dengan diri idealnya sendiri. Nah, itu lebih ke presentasi yang sesuai dengan dirinya dia sendiri gitu, mencocokkan presentasi diri dengan diri idealnya sendiri. Jadi dia tetap jadi diri dia apa adanya, jadi sesuai dengan pembawaan diri masing-masing gitu. Nah, untuk dua tipe presentasi ini tergantung bagaimana diri kita gitu kan, mau kita termasuk tipe yang pertama atau yang kedua gitu. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Nurul. Di meme-nya tuh